diri, bilang bos, hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama Lalu Alan Harisma Gita, yang kedua Lalu Imam Wahyudi, yang ketiga Nida Tuan Nida Ningrum, yang keempat Lola Aprilia, yang kelima Muhammad Abdurrahman Patias. Kelompok 4 mendapatkan topik ketiga yaitu fascioliasis. Selanjutnya, fascioliasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh trematoda dari genus Fasciola hepatica maupun Fasciola gigantica. Fascioliasis atau distomatosis adalah penyakit helminth pada ternak. Di Indonesia disebabkan oleh parasit asli di Indonesia. Kejadian penyakit ini dapat juga disebabkan oleh Fasciola hepatica yang dibawa oleh sapi impor dari negara Eropa. Selanjutnya, pembahasan bagaimana penularan trematoda ini akan dibahas oleh Muhammad Abdurrahman Patias. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses penularan trematoda, baik itu Fasciola hepatica ataupun Fasciola gigantica. Jadi, proses awalnya itu dimulai dari telur. Telur menetas dan tumbuh menjadi miracidium bersilia di tempat basah atau berair. Kemudian, miracidium menginfeksi inang perantara, yaitu siput air atau limnea. Kemudian, miracidium menembus secara aktif ke dalam tubuh siput air dengan melepaskan selubung silianya dan berkembang menjadi sporokista. Kemudian, sporokista berkembang secara aseksual menjadi redia. Kemudian, redia bermetamorfosis menjadi serkaria. Kemudian sarkaria keluar dari tubuh siput dan menempel pada tumbuhan atau rumput air. Di tumbuhan atau rumput air ini, sarkaria membentuk metaserkaria atau cacing muda. Kemudian metaserkaria termakan oleh hewan ternak seperti sapi ataupun domba. Kemudian larvanya masuk ke usus, terbawa aliran darah dan menjadi cacing dewasa pada organ hati. Kemudian di organ hati terjadi reproduksi seksual. Fasciola hepatica ataupun Fasciola gigantica menghasilkan telur pada hati. Cacing dewasa di dalam inang definitif mampu mengeluarkan telur rata-rata 3.000 per harinya. Kemudian telur menetas setelah 14 hari. Kemudian berpindah melalui aliran darah ke empedu dan usus, kemudian keluar bersama tinja. Kemudian kembali lagi ke fase awal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan selanjutnya, yaitu stadium manakah yang merupakan stadium infektif, akan dijelaskan oleh Nida Tuan Nida Ningrum. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang stadium mana yang merupakan stadium infektif dari fascioliasis. Stadium infektif dari fascioliasis adalah metaserkaria, di mana metaserkaria ini merupakan bentuk akhir larva trematoda yang tinggal pada hewan seperti keong sebelum masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan ternak, dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Pada bentuk ini, larva tersebut tidak bersifat parasit terhadap inangnya yang kedua. Terkadang metaserkaria akan tumbuh pada tumbuh-tumbuhan air seperti Ipomua aquatica atau biasa disebut kangkung. Nah, sebelum menjadi metaserkaria, larva ini dalam bentuk serkaria. Kemudian setelah serkaria tersebut menemukan inang yang tepat, maka serkaria tersebut akan berubah menjadi metaserkaria dalam bentuk kista. Ketika manusia memakan tumbuhan kangkung atau Ipomua aquatica tersebut yang mengandung metaserkaria, tanpa dimasak sampai matang, maka metaserkaria tersebut akan tumbuh menjadi cacing dewasa dalam waktu 25-30 hari di dalam tubuh manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Pembahasan selanjutnya yaitu lokasi yang di Kota Mataram yang dapat menjadi sumber penularan Pasiola akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lola Aprilia. Berdasarkan laporan penelitian Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang berjudul Prevalensi dan Tingkat Penyebaran Parasit Zoonosis Cacing Hati atau Pasiola pada sapi di Kota Mataram dan Lombok Barat, didapatkan informasi yang menjadi sumber penularan Pasiola adalah pasar, di mana laporan ini terdapat 3 tempat penelitian, yaitu Pasar Kabarwe, kemudian Pasar Sindu, dan Pasar Suite. Berdasarkan sumber penularan Pasiola, pada Pasar Kabarwe tidak didapatkan positif yang dapat menularkan Pasiola itu sendiri. Kemudian pada Pasar Sindu, untuk pengambilan sampel pertama dan kedua, positif menjadi sumber penularan Pasiola. Kemudian pada pasar ketiga, yaitu Pasar Suite, di mana pada pengambilan sampel pertama saja ia menjadi sumber penularan Pasiola tersebut. Kemudian untuk struktur dari hati sapi disimpulkan dari ketiga pasar yang jadi tempat penelitian tersebut bahwa hati sapi berstruktur baik atau kenyal, walaupun di berbagai tempat masih berstruktur agak lembek, namun masih bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan warna dari hati sapi didapatkan dari ketiga pasar tersebut, disimpulkan bahwa ketiga pasar tersebut hati sapi berwarna merah, walaupun pada Pasar Suite berwarna merah pucat, namun masih bisa dikonsumsi dengan cara dimasak dengan baik. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni siapa inang intermediatnya akan dibahas oleh Lalu Alan Haris Magita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Lola. Jadi saya langsung jelaskan tentang inang intermediate dari Fasiola. Di sini ada 2, yaitu inang intermediate 1, siput keong, siput air tawar, Limnia sp, dan inang intermediate yang kedua yaitu tumbuhan air tawar. Nah, kenapa bisa ada 2 inang intermediate di sini? Jadi yang pertama, pertama-tama telur cacing menjadi matang di dalam air setelah 9 sampai 15 hari dan sudah berisi mirasidium. Kemudian telur menetas dan mirasidium keluar mencari keong air tawar atau Limnia sp. Di dalam keong terjadi perkembangan yaitu dari metaserkaria ke serkaria, di mana serkaria akan keluar dari keong, akan keluar dari siput air tawar, kemudian akan mencari inang intermediate-nya yang kedua, yaitu tumbuhan air tawar seperti padi, rumput, dan tumbuh-tumbuhan air tawar yang lainnya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu apakah ada inang intermediate Fasiola di Mataram akan dijelaskan oleh Lalu Imam Wahyudi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apakah ada atau tidak inang intermediate Fasiola di Kota Mataram. Sejauh ini kami belum menemukan laporan terkait atau jurnal terkait mengenai pembahasan inang intermediate Fasiola di Kota Mataram. Namun dari beberapa referensi yang kami baca, kami berspekulasi bahwa inang intermediate Fasiola di Kota Mataram ini tidak ada. Hal pertama yang mendasari kami berspekulasi demikian, yaitu yang pertama adalah meskipun sapi yang ada di Kota Mataram positif terjangkit fasioliasis, hal ini tidak menandakan bahwa inang intermediate dari Fasiola itu sendiri ada di Kota Mataram. Karena menurut survei kecil-kecilan gitu, sapi atau hewan ternak yang ada di Kota Mataram ini kebanyakan mengonsumsi rerumputan yang rerumputan itu tidak tergenang oleh air. Jadi rumput yang ada di Kota Mataram kebanyakan bisa tumbuh tanpa adanya genangan air. Dan hal ini berkaitan erat dengan salah satu tahap dari Fasiola, yaitu tahap metaserkaria, yang dimana metaserkaria merupakan tahap infektif dari Fasiola ini. Kemudian dikutip dari jurnal
Wariata yang diterbitkan di tahun 2015 bahwa sapi yang ada di Kota Mataram ini juga banyak didatangkan dari luar Kota Mataram seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dan dari hal ini kami berspekulasi bahwa sapi yang didatangkan ini sudah terinfeksi terlebih dahulu oleh Metacercaria, kemudian didatangkan ke Kota Mataram. Jadi inang intermediate dari Fasciola yang ada di Kota Mataram kami nyatakan tidak ada. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.